Nah, di sini saya akan melakukan konseling Bapak ya. Konseling tentang HIV. Nah, di sini saya meminta waktu dari Bapak mungkin sekitar 15 atau 20 menit untuk melakukan konseling. Apakah Bapak bersedia? Sangat bersedia, Pak. Oh iya, siap. Oke. Oke. Nah, sebelumnya untuk mengetahui apa itu HIV, ini saya akan berikan leaflet Bapak ya, sudah ya, untuk pengetahuan Bapak. Nah, bisa dibuka Bapak ya. Nah, di sini menerangkan HIV. Nah, HIV itu apa? HIV itu penyakitnya Bapak ya. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Apa itu HIV? Oh, kan tuh bahasa Inggris apa ya? Masih sulit mengerti ya. Nah, jadi kalau bahasa awamnya itu menurunnya kekebalan tubuh, Bapak ya. Nah, terus AIDS, nah, itu apa? AIDS itu virusnya Bapak ya, kan HIV AIDS. Nah, HIV itu penyakitnya, AIDS itu virusnya Bapak ya. Nah, terus bagaimana HIV menyerang kekebalan tubuh? Nah, kok bisa jadi HIV gitu ya? Nah, jadi HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh atau sel darah putihnya, Bapak ya. Sel darah putih itu kan kekebalan tubuh ya, diserang sama HIV, jadi menurunlah si kekebalan tubuh itu. Nah, terus yang kedua, HIV itu memiliki kemampuan untuk mengcopy cetak, jadi bisa memperbanyak virusnya. Jadi ya sehingga kekebalan tubuh kita kalah dengan banyaknya virus di dalam tubuh. Ya, seperti itu Bapak ya. Nah, terus untuk perjalanan HIV itu sendiri biasanya itu dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun setelah terinfeksi. Iya. Jadi kalau Bapak misalkan hari ini terinfeksi, itu tidak akan ketahuan 1 sampai 5 tahun itu biasanya nggak akan ada gejala gitu ya. Nah, setelah 5 sampai 10 tahun barulah ada gejala-gejala ya seperti itu. Nah, di situ kan HIV akan melemahkan kekebalan tubuh kalau misalkan sudah terinfeksi gitu ya. Nah, bagaimana cara penularan HIV? Nah, Bapak juga harus tahu ya Pak ya, supaya bisa jaga-jaga gitu ya, biar tidak terkena HIV. Yang pertama, berhubungan seksual. Nah, berhubungan seksual di sini yaitu berhubungan berganti-ganti pasangan selain suami istri, Bapak ya. Nah, Bapak sering melakukan itu? Enggak kalau. Oh iya, alhamdulillah Bapak ya. Nah, terus berbagi jarum suntik. Nah, maksudnya berbagi jarum suntik di sini itu biasanya menjadi narkoba Bapak. Ya, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, terus lewat darah. Ya, darah ke darah. Terus ibu hamil yang positif HIV itu menularkan ke bayinya. Nah, terus juga HIV itu tidak akan menularkan bila misalkan bertukar pakaian, itu tidak beresiko menularkan. Terus bersalaman atau bersentuhan juga tidak menularkan Bapak ya. Terus menggunakan toilet secara bergantian. Terus tinggal di rumah dengan yang HIV itu juga tidak menularkan Bapak ya. Tidak menularkan. Terus berbagi makanan dan minuman. Terus gigitan nyamuk juga tidak akan menularkan. Terus berciuman juga enggak Pak ya? Enggak. Nah, ini bagaimana cara mencegah HIV Bapak ya? Nah, yang pertama, tidak melakukan seks secara bergantian dengan selain pasangan suami istri ya Pak ya. Nah, terus tidak berbagi jarum suntik dan penggunaan narkoba ya Bapak ya. Nah, terus screening darah dan organ tubuh gitu ya. Jadi kita harus di screening gitu ya, darahnya cek gitu supaya mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak gitu ya. Terus menerapkan perilaku hidup bersihnya Bapak ya. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang itu mengidap HIV? Nah, ya, itu juga penting Pak ya. Nah, yang pertama, kita tidak dapat melihat secara fisik gitu ya, penampilan fisik itu terkena HIV
HIV atau tidak. Ya meskipun virus HIV sudah ada di tubuh orang tersebut gitu ya. Ya seperti itu. Terus HIV juga hanya dapat diketahui dengan pemeriksaan laboratorium, Bapak. Jadi harus dicek dulu, barulah keluar positif atau tidaknya dari situ. Ya, oke. Nah, terus segera lakukan pemeriksaan bila ada gejala-gejala mengarah ke HIV gitu ya. Mungkin seperti itu Bapak ya. Nah, mungkin saya juga ingin tahu alasan Bapak datang ke sini. Nah, kenapa? Apakah ada gejala mengarah ke situ atau gimana Pak ya? Ya, saya kemarin sempat baca-baca ya Pak tentang HIV, gejala HIV. Iya. Nah, saya udah beberapa hari ini diare terus, nggak berhenti. Saya baca salah satu gejala dari HIV gitu Pak. Gitu. Nah, gitu. Makanya saya mau coba periksa gitu Pak. Gitu. Iya, siap. Nah, di sini kan ada ada cara penularannya. Nah, apakah Bapak pernah melakukan di antara 4 tersebut? Misalkan Bapak pernah berhubungan dengan selain istri, apakah Bapak menggunakan narkoba? Nah, Pak, kalau untuk berhubungan ganti-ganti pasangan, saya enggak Pak. Iya. Cuma saya ini salah satu sering narkoba gitu Pak. Aduh, iya. Saya dan pernah melakukan kayak disuntik gitu ya. Iya. Sama temen gitu, gantian muter gitu Pak. Nah, takutnya dari situ Pak, saya Oh iya. Aduh, Bapak ini kalau ketahuan sama Pak polisi nih bisa ditangkap nih Pak. Ya. Nah, saran saya bisa berhenti gitu Pak. Oh iya, siap. Saran dari saya, Bapak berhenti mengkonsumsi narkoba Pak ya. Menggunakan narkoba suntik, apalagi suntikannya bergantian gitu Pak ya. Soalnya saya dulu kalau misalnya stres kayak gitu, kalau lagi nggak stresnya enggak Pak. Oh iya. Nah, itu juga beresiko ke temannya tuh, bisa mengakibatkan HIV juga ke temannya ya. Jadi untuk sekarang saya sarankan dan harus diwajibkan gitu ya, stop ya, berhenti mengkonsumsi ya. Capek Pak kayak Ya. gitu. Nah, untuk karena Bapak ada keluhan mengarah ke HIV ya Pak ya, saya sarankan Bapak untuk melakukan tes HIV Bapak. Gimana? Apakah Bapak bersedia? Nanti tesnya di mana Pak? Ya, nanti diambil darah Pak ya, nanti di laboratorium, bukan di sini. Nanti ada petugasnya lagi. Nanti Bapak diperiksa dulu. Nah, kalau misalkan itu nanti diambil darah Pak ya, dicek. Gimana Bapak bersedia? Bersedia sekali Pak. Oke, siap. Kalau misalnya bersedia, Bapak sekarang masuk ke ruang laboratorium Bapak ya untuk pemeriksaan. Ibu konsen. Mana tadi bersedia? Oh iya. Oke. Kalau misalkan Bapak bersedia, nah supaya tertib administrasi Bapak ya, saya akan melakukan info konsen Bapak ya, untuk prosedur pemeriksaan HIV. Nah, Bapak baca dulu. Kalau sudah Bapak baca, baru ditandatangani di sebelah ujung. Oke, siap. Karena Bapak sudah setuju untuk pemeriksaan HIV, nah sekarang Bapak bisa langsung masuk ke ruang laboratorium Bapak ya. Ya, silakan. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Nah, Bapak, ini hasilnya sudah keluar Pak ya dari laboratorium. Nah, di sini hasilnya memang Bapak itu, mohon maaf Pak ya, ini HIV Pak, positif HIV. Seperti itu Pak ya. Cuman Bapak di sini ya jangan berkecil hati Pak ya. Walaupun ya memang HIV itu tidak bisa disembuhkan, tapi ada obat untuk menekan virusnya Pak ya. Nah, nanti Bapak akan dikasih obat anti HIV atau ARV Bapak ya. Seperti itu. Nah, mungkin
Mungkin Bapak ada pertanyaan tentang HIV atau hasilnya seperti itu atau gimana? Mangga. Jadi Pak, kalau misalnya saya HIV kan tidak bisa disembuhkan ya Pak. Iya, iya betul. Kan biasanya yang HIV itu suka dijauhin sama Iya, keluarga, iya. sama teman-teman gitu Pak. Iya. Itu gimana ya Pak? Aduh, saya kayaknya belum siap untuk hal itu Pak. Oh iya, saya mengerti perasaan Bapak ya Pak ya. Cuman kan tadi saya sudah berikan edukasi ke Bapak bahwa penularan HIV itu bukan ketika kita berkumpul, kita makan bareng, enggak seperti itu. Jadi cara penularannya tadi ya berhubungan seksual dengan pasangan, kemudian memberikan suntik secara bergantian, melalui darah, terus melalui ibu hamil ke anaknya ya. Nah, seperti itu. Jadi selain itu tidak menularkan Bapak ya. Jadi Bapak jelaskan saja ke temannya bahwa itu tidak menular kalau misalkan kita sedang berkumpul atau gimana ya. Oke, seperti itu Pak ya. Nah, berarti Bapak sudah sekarang sudah mengerti ya Mengerti, Pak. HIV itu apa, cara penularannya ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sudah seminggu atau 2 minggu, Bapak coba kontrol lagi ke sini ya Pak ya. Nah, seperti itu. Nanti saya akan memberikan penyuluhan-penyuluhan lagi kepada Bapak, atau mungkin nanti Bapak ada keluhan-keluhan yang di luar keluhan yang sekarang gitu ya, ada keluhan tambahan, boleh konsultasikan ke saya Pak ya. Oke, seperti itu Pak ya. Ya, kalau misalkan sudah paham, saya pamit Bapak ya. Ya, terima kasih.